lah kok. Kali bagi akibat lo kali. Lah lo kan. Wis mari. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa satu persatu, alhamdulillah pagi hari ini hampir 130 titik terus bergerak berjalan karena hakikatnya ini untuk kepentingan kita bersama, bukan berarti sholat ini adalah kewajiban kita dan kepentingan kita, sehingga kita insya Allah semua yang melaksanakan kegiatan subuh pada pagi ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sejalan sunnah. Bapak Ibu yang saya banggakan, pemerintah pusat maupun Kabupaten Malang dengan Presiden Bapak Prabowo ini mengajak kita untuk selalu meningkatkan kehidupan kita di segala bidang, utamanya ada peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan ini merupakan dasar dari perubahan peradaban maupun perekonomian. Semakin pintar orang itu, semakin tinggi juga kehidupan sosialnya maupun ekonominya. Maka Bapak Ibu, didiklah anak kita sebaik mungkin, setinggi mungkin, sepintar mungkin. Karena Bapak Presiden Prabowo sudah melihat bahwa hanya dengan pendidikan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan lebih baik. Sehingga hari ini digelontorkan program pendidikan baik sekolah rakyat, sekolah taruna Nusantara di Kabupaten Malang dapat dipakai di Desa Kempinan. Sebenarnya sekolah rakyatnya dapat di Sidoarjo, mulai SD, SMP, dan SMA. Di samping itu, pendidikan yang di bawah kemenang Kiai Said terus meningkat, yang kualitas pendidikannya semakin tinggi dan sederajat sama dengan sekolah negeri umum yang lain. Sekarang sudah ada perbedaan itu sekolah di bawah
bergizi gratis kurang juga. kepada anak-anak kita yang mulai diprogramkan tahun ini tapi belum merata karena masih penataan semua. Tentunya banyak kendala, banyak hambatan karena memang programnya dadaan. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu edukasi kita, pemerintah yang memberi stimulus rangsangan agar Bapak Ibu produksinya ikuti makanan atau asupan gizi yang cukup agar pertumbuhan otaknya, IQ-nya, kecerdasannya itu lebih baik. Ketika gizinya cukup, maka kecerdasannya akan berkembang juga. Agar nanti di tahun 2045 ketika memasuki Indonesia masa atau era globalisasi, warga Kabupaten Malang dan Indonesia bisa bersaing dengan warga daerah atau warga internasional. Jadi supaya IQ-nya naik. Sementara kita di angka 78, sementara di luar negeri sudah di 83 dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dari pemerintah. Di Kabupaten Malang saya mencanangkan lulusan SMP yang di bawah Dinas itu awal saya jadi bupati, saya tekankan Dinas untuk menciptakan anak-anak kita lulus dengan nilai rata-rata 9 untuk mata pelajarannya, khususnya untuk matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Awalnya satu pun tidak ada di Kabupaten Malang yang kelulusannya nilainya rata-rata 9. Tahun kedua baru ada 1. Tahun ketiga juga bertambah, dan hari ini Bapak Ibu anak SMP kita maupun DS yang swasta maupun yang negeri setelah dievaluasi dinilai oleh Dinas Dinakuk dan Persuasi bersama Sahid, ternyata sekarang sudah 5.000 anak nilainya rata-ratanya 9. Kemudian di Pagelaran sudah ada. Tidak tahu Pak Camat berapa Pagelaran yang nilainya bisa rata-rata 9. Namun itu didata supaya nanti kita memberikan intervensi berlaku. Kenapa? Kalau anak-anak kita pintar, Bapak Ibu, ini jadinya berikutnya itu istilah raja itu sudah enak karena dari bawah ya umpamanya sera pohon yang raja ini dari bawah itu udah umum, dasarnya udah bagus, jadi terus ke atas nanti itu membangun dengan bagus. Tapi kalau isolasi ini mau mengembangkan susah, ini ibarat tanah. Tapi kalau dari dasarnya SD-nya sudah bagus, SMP-nya bagus, nanti SMA-nya bagus. Bapak Ibu tidak susah. Nek anak yang pintar itu sekolahnya enak, tidak usah titip-titip, tidak usah bayar-bayar, tidak usah repot-repot, anaknya jangan segitu. Bahkan di perguruan tinggi pun nanti kalau udah pintar, anaknya di angkatan 9, sekolahnya tidak perlu bayar, ada beasiswa. S2-nya ada beasiswa, S3 sama ada beasiswa. Bahkan yang pintar, beasiswanya itu bisa ambil dari luar negeri. Saya kemarin pergi ke Mekah dan Madinah, saya ketemu anak-anak kita di sana, itu dapat beasiswa Mesir, ada ke Yaman, ada ke Jordan, itu anak pintar dari Kordoba, Pondok Denanya, Pondok Boyo, itu ada yang sekolah di bahasa Mesir yang pintar-pintar. Dan di sana di Mekah dan Madinah jadi mukawim atau mukawi. Yang sebulan mukawim saya itu Abdul Alim dari Bekasi. Sekolahnya di asal lulus. Dan di sana itu jadi mukawim.
membimbing para jamaah umroh itu sudah dapat honor sehari 250 rial, kalau sebulan 2.500 rial. Nah, kalau kerja bisa 2 bulan saja, kalau betul dengan pekerjaan si data, si bantu orang, si pelembing itu dapat 5.000 rial. Kalau kerja 2 bulan 50.000 rial, sekarang realnya 4.400. Jadi dapat 2 juta. Bersih karena makannya itu kemana? Lihat yang bimbing saya kemana? Nah, ini salah satu manfaat orang pintar. Ya. Ini saya harus izin, bukan mengadakan. Kenapa saya mengatakan anak-anak kita harus pintar? Itu bapak ibunya yang harus telaten. Di sekolah itu urusannya dulu. Tapi kalau sudah di rumah itu kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Dan yang wajib diperlukan anak-anak itu adalah orang tuanya, karena manfaatnya untuk keluarga. Nah, guru kan jangan bertok, dan manfaatnya guru dapat pahalanya anak yang menjalankan pendidikan di sekolah itu. Tapi orang tua ini secara terus-menerus, secara keturunan, bila anaknya pintar, ini tentunya nanti cucunya lebih pintar lagi, buyutnya lebih pintar lagi. Ini kalau pintar. Tapi kalau bapak ibu stagnan, terus terima anaknya pokoknya dengan pangan kumpul, ya sudah seperti itu negaranya tidak maju. Tapi kalau pintar, insya Allah ini akan lebih bagus. Dan cerita saya pertama itu sekolahnya jadi SD Gunalti, SD Kabupaten, SMA 1, masuk ke Brawijaya, ya tes umum lulus, tapi IP-nya tinggi 3,9, 3,6, dapat beasiswa. Tak bayar, bukan saya pernah bupati, tapi karena anak ini dan masuk pun tidak pakai orang tua, masuk ke ini. Nah, ini anak yang pinter, ngomong kakek pol, ya, satu jadi bupati. Kemarin lulus S3, juga dapat beasiswa, materinya pakai bahasa Inggris, lulusnya 3,9, S3-nya di Brawijaya, hampir 400 sempurna. Dapat beasiswa lagi ke Denmark, sekolah Denmark Astara. Itu kan anak saya, karena dia pinternya. Nah, ini yang mau saya masyarakat Kabupaten Malang khususnya apabila saya ini bisa, saya orang dengan ini biasanya Joko Desori, maka dia bodoh. Tapi karena diopeni, saya dan istri saya openi terutama ibunya, anak-anak saya angkat. Pertama S3, jurusan apa? Lulusan Fakultas Brawijaya di jurusan lingkungan hidup. Yang kedua di UIN, aktualisasinya tingginya tidak mudah. Yang keempat, yang ketiga di Fakultas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Brawijaya, IP-nya tidak mudah, kedokteran lulusnya tidak mudah. Yang keempat juga Fakultas Kedokteran, IP-nya tidak. Nah, ini kalau bapak ibu putra putrinya bisa menilainya 99, ini dapat beasiswa terus. Orang tua tidak bisa ya. Jadi uang atau biaya untuk pendidikan urusan kedua. Kalau pinter nanti di sekolah pun mungkin ada beasiswa. Makanya di karena pinter lulus ada sebesar kalau saya boleh kerja. Antri minta untuk bekerja. Nek pinter, nek pinter, kalau balik tolak orang tidak pinter. Siapa orang yang mau mengerjakan orang yang tidak pinter? Nah, boleh pinter akeh. Makanya harus bapak ibu
tentunya didelok. Nah, mari ujian nilai itu. Dan anak-anak kita tanggung jawab kita, anak kita pintar punya guru kita, anak nakal guru sisi salah. Nah, anak pintar dia peduli sama guru kita. Kemarin itu ya viral di TikTok, anak di sekolah harus ngaji, guru di nggak mau ya. Makanya saya menetapkan dinas untuk anak-anak SD, SMP wajib bisa ngaji. Kalau saya awal dilantik tahun 2018 jadi bupati, saya mengunjungi SD kelas 6 pakai jubah. Namanya Siti Fatimah, tak suruh baca Fatihah tidak bisa. Namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah kalau saya baca Kiai Muhammad. Satunya lagi namanya Muhammad. Tak suruh baca Fatihah tidak bisa kelas SD. Lalu saya ke SMP kelas 2 sama. Baca Al-Quran agak sholat ini. Kan ada Pak Bawe, Pak Ustadz, itu kita jadi bupati tinggal di Opo. Saya sampaikan itu banyak anak-anak kita yang bisa ngaji. Kalau yang di Al-Quran, tapi bisa ngaji semua. Yang di MI, MTS, maupun kuliah itu mesti bisa ngaji. Yang di SD, SMP siapa yang akhirnya saya wajibkan sekarang ini sekolah ngaji sendiri. Dan alhamdulillah di anak-anak SD, SMP kita sudah ngaji semua. Kalau pagi mereka dilarang peduli di sekolah speaker itu seperti kita ya. Kalau orang speaker sebenarnya kejaran tak pakai ya. Jadi lebih baiknya pertanyaan Allah Aida kalau Quran pasti itu lagu dan situ lagu dibacakan Al-Quran didengarkan supaya dapat manfaat. Nah, pemahaman saya karena pertanyaan Allah supaya didengarkan suaranya pokok. Nah, tambah speaker tambah banter tambah akhir sebenarnya ajaran banyak orang yang mendengarkan. Jadi pemahaman saya. Jadi semakin banyak yang mendengarkan banyak baca Al-Quran, semakin banyak orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya menurut saya hataman pakai speaker boleh. Ya, walaupun ada yang tidak setuju, tapi saya dasar itu dulu saya di daerah saya di Jogja nanti pakai hataman pakai speaker. Ada yang mau saya boleh untuk orang lain. Ya, saya dasarnya itu mau Quran dan Allah itu berada di supaya dapat rahmatnya tersebut. Nah, semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang itu pemahaman saya. Tentu sekarang ini alhamdulillah ya, tahun kemarin Pak Suhaji dari SDN 4 Kemanjen menjadi juara 1 provinsi lomba Kiwatu. SD sudah bisa jadi juara 1. Jadi harapan saya anak-anak di samping pinter umum juga pinter, dan anak-anak SD SMP yang di dinas saya wajibkan kalau sholat zuhur wajib berdoa. Kemenang sudah dilalui ya. Ini Bapak Ibu tujuan saya supaya nanti kenapa? Karena firman Allah mengajarkan kita, mewajibkan kita, anak-anak kita itu pintar. Nah, pintar maka nanti status sosialnya, status ekonominya akan lebih baik dari yang pintar. Itu di Quran sudah berkali-kali. Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah dan kita awal
minhumul ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang itu apabila dia beriman dan berbuat. Ini wajib. Maka status manusia itu ditentukan oleh kepandaiannya. Siapa yang pandai, dia yang akan lebih menguasai dibanding yang tidak. Dari Rasulullah, man arada dunya wa alayhi bi wa man arada al-akhirata wa alayhi bi wa man arada al-maut wa alayhi bi. Siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus punya dunia. Jadi wa man arada al-akhirata, siapa yang ingin bahagia di dunia di akhirat, itu harus menguasai dunia akhirat. Yang ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat harus punya bisa ilmunya dunia dan dunia. Ini yang diajarkan di malam ini. Kita semua dari pemenang kita sejajarkan yang pemenang lebih mengedepankan keagamaan, yang dinas lebih mengedepankan ilmu pengetahuan, tapi agamanya juga ada ilmunya juga ada. Tidak ada setara. Dan harapannya supaya ke depannya masyarakat Indonesia sudah kabupaten alam sejajar hidup dengan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini itu kemarin saya rapat mulai dari Forkopimda pada tahun itu dikumpulkan oleh Gubernur di Jawa Timur, Bupati, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Bu Kominfo, Gubernur, Kajati, Panglima Armada, mengumpulkan di Jawa Timur pentingnya menjaga daerah karena menurut teknologi ini sudah masuk ke zaman rawan bencana. Makanya di TV di mana-mana banyak bencana banjir, longsor, puting beliung, paling di jauh puting beliung, longsor di Dampit dan yang lain-lain. Ini musibah. Itu saya berharap kepada warga muslimin khususnya Pak Bularan untuk selalu berdoa mengingat Allah, minta kepada Allah kita selamatkan dari musibah. Karena musibahnya katanya tidak diduga, orang itu kapnya rumah menjelang semua. Karena banjir bandang ya sampai sedikit rumah jadi masalah juga. Dan mudah-mudahan khususnya dan Kabupaten Malang dan Allah selamatkan dari musibah. Nah, caranya gimana? Musibah itu sebenarnya datangnya dari sisi Allah semua. Karena apa yang terjadi di dunia ini adalah hanya karena takdirnya Allah, dan karena takdirnya Allah harus kita minta kepada Allah dan kita dijauhkan dari musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan akan terjadi suatu musibah, Ma'asoba min musibatin fil ardi di bumi ini wala fi anfusikum, dan tidak ada musibah pada diri manusia illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali Allah sudah tentukan sebelum kita lahir. Jadi musibah ini sudah terskenario oleh Allah sebagai Tuhan kita. Nah, bagaimana cara menghindari menolak musibah? Allah juga mengajarkan kalau kita ingin jauh dari musibah, jauh dari kesusahan, itu ada Allah diajarkan untuk selalu baca sholawat, baca istighfar. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, dan Allah tidak akan memberi musibah
dan kepada orang yang selalu bersama Rasulullah, dan Allah tidak akan memberi musibah kepada orang yang selalu baca istighfar. Maka dari itu banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, insyaallah kita dijauhkan dari segala musibah. Itu saya berharap Bapak Ibu selalu banyak baca sholawat, baca istighfar, insyaallah kita diselamatkan dari musibah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bersama-sama baca sholawat, baca istighfar, mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah yang sekarang lagi banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Demikian yang saya sampaikan. Terakhir sampaikan terima kasih kepada takmir Masjid Kadimanan Hidayatullah yang telah menyiapkan segalanya sampai ke segalanya. Mungkin setahun sekali ini jamaahnya luar biasa berjalan. Ya, mohon maaf bila ada beberapa kabupaten Malang ada yang kurang, tapi saya berupaya dengan seluruh jajaran untuk memperbaiki kehidupan, utamanya jalan. Jika butuh jalan, Pak Camat, Pak Bungades bisa diajukan melalui dinas marga. Dan saya mohon kesabarannya jalan Gunung termasuk pagelaran Kelewati untuk Kalimantan sedang diperbaiki oleh pemerintah pusat. Saya yang usulkan untuk diperbaiki dan diterima. Biayanya cukup besar, hampir 1 triliun. Untuk semuanya nanti lebarnya 12 meter mulai sampai ke depan, sehingga nanti jalan ini jadi jalan nasional, dan tadi jadi jalan kabupaten, dan semuanya biaya oleh negara. Ini bahkan untuk mengurangi kehidupan dan kehidupan sebuah sekolah kurang ya diajukan dengan baik, kalau bergerakkan menyelesaikan semua tawannya yang berhubungan dengan ganti rugi itu akan diselesaikan sesuai dengan aturan dunia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan diserahkan salah satu bantuan hibah tempat ibadah dari Kabupaten Malang kepada seluruh masjid di Kabupaten Malang yang terkait program studi di Kabupaten Malang sebesar nilai bantuan 20 juta rupiah. Dan juga akan diserahkan sertifikat penghargaan dari Kabupaten Malang kepada pengurus akhir dan rumah sakit Menpora atas peran sertanya dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah bersama Forum dan Kabupaten Malang.
Hadirin Allah